Aduh, pengen banget buka usaha. Tapi nggak punya modal. Sering banget kan kita dengar kalimat itu? Atau mungkin Anda sendiri yang sering mikir begitu? Nah, pikiran yang kelihatannya simpel ini ternyata jadi tembok raksasa buat banyak banget mimpi. Hari ini kita bakal hancurin tembok itu sama-sama. Coba deh, kita jujur sama diri sendiri. Beneran nggak sih uang itu masalah utamanya? Atau jangan-jangan itu cuma alasan paling gampang, paling nyaman yang kita pakai buat nutupin rasa takut kita yang sebenarnya? Takut gagal, takut diomongin orang, ya kan? Nah, ini nih yang menarik. Keyakinan kalau butuh modal gede buat mulai bisnis itu ada benernya, tapi salahnya juga total. Gimana bisa ya? Gini, di satu sisi ya jelas uang itu membantu banget. Tapi di sisi lain, pemikiran bahwa Anda sama sekali nggak bisa mulai tanpa uang, wah itu keliru banget. Yuk, kita bongkar bareng-bareng kenapa bisa begitu. Oke, kita mulai dari langkah pertama. Kita hajar langsung musuh terbesarnya. Mitos gak punya uang. Anggap aja ini semacam tembok besar yang harus kita robohkan. Gini, kita harus akui faktanya dulu ya. Punya modal gede itu ibaratnya kita dikasih mobil balap dengan tombol nitro. Jelas bikin bisnis kita ngebut, lebih gampang, resikonya juga lebih kecil. Tapi masalahnya, sering banget kita malah ngelihat uang ini bukan sebagai akselerator, tapi sebagai tembok penghalang. Jadi tameng buat bilang, gue nggak bisa mulai, padahal kita bahkan belum nyoba nyalain mesinnya sama sekali. Jadi kalau gitu, modal kita yang sebenarnya itu apa dong? Kalau bukan duit, terus apa? Nah, siap-siap, karena jawabannya ini mungkin bakal mengubah total cara Anda melihat bisnis. Jawabannya itu sebenarnya ada di depan mata kita loh setiap hari, tersembunyi dalam satu kata yang pasti kita semua tahu. Kata itu adalah pengusaha. Dan ini kuncinya, coba perhatiin deh. Namanya bukan penguang kan? Atau pemodal? Bukan. Namanya pengusaha. Kenapa? Ya karena akar katanya adalah usaha. Effort. Kerja keras. Itu dia. Artinya apa? Artinya DNA seorang pengusaha itu ya kemauannya buat berusaha. Kemampuannya buat kerja keras. Itulah modal kita yang paling asli, paling kuat. Uang itu apa? Uang itu cuma tools, cuma alat bantu, bukan syarat utama. Oke, konsepnya keren. Tapi gimana prakteknya? Gimana caranya, Bang? Nah, sekarang kita masuk ke bagian dagingnya. Kita bedah satu metode yang bisa langsung Anda praktekin, yaitu metode mulai dari yang paling kecil. Coba bayangin mimpi terbesar Anda sekarang. Mungkin punya kafe yang cozy, instagramable, yang selalu ramai pengunjung. Keren kan? Tapi buat wujudin itu butuh modal, katakanlah 300 juta. Dan Anda nggak punya uang segitu. Terus gimana? Apa mimpinya langsung dikubur? Game over? Jelas enggak. Caranya adalah kita pecah mimpi raksasa tadi jadi potongan-potongan super kecil. Nggak sanggup sewa ruko buat kafe? Oke, turunin. Gimana kalau mulai dari gerobak kopi? Masih mahal, turunin lagi. Gimana kalau mulai dari dapur rumah sendiri, bikin kopi botolan terus jual online? Bahkan nih, kalau buat beli bahan aja nggak ada modal, langkah pertamanya mungkin bukan jualan, tapi kerja dulu di kedai kopi orang lain. Buat apa? Buat belajar ilmunya, bangun koneksi, sambil ngumpulin modal buat beli biji kopi pertama Anda. Lihat kan? Selalu ada langkah yang lebih kecil. Dan ini semua bukan cuma teori omong kosong loh. Ini ada bukti nyatanya. Bukti gimana prinsip usaha dulu, uang belakangan, itu benar-benar bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Yuk kita lihat ceritanya. Coba bayangin, 5 tahun lalu ada seorang freelancer yang proyeknya cuma 2-5 jutaan aja. Nggak punya modal gede, bukan dari keluarga kaya yang punya banyak koneksi. Modalnya cuma satu, usaha. Dia mulai dengan ngerekrut anak magang, kerja bareng teman-temannya, bangun agensinya dari nol, bener-bener bata demi bata. Dan hari ini, agensi itu udah punya cabang di Singapura. Kira-kira seberapa jauh usaha itu bisa bawa kita? Salah satu proyek terbaru dari agensi yang dimulai dari nol ini nilainya 4 miliar rupiah. 4 miliar. Dan itu semua berawal dari langkah-langkah kecil yang modelnya ya kerja keras itu tadi, bukan dari suntikan dana investor. Coba deh kita renungin sebentar. Kalau aja 5 tahun lalu orang ini pakai alasan nggak punya modal dan akhirnya nyerah, cerita sukses ini, pencapaian miliaran ini, nggak akan pernah ada. Pesannya jadi jelas banget kan? Yang nahan kita itu bukan kurangnya modal, tapi alasan yang kita buat-buat sendiri. Nah,
Sekarang giliran Anda. Setelah dengar semua ini, artinya apa buat ide dan mimpi Anda yang mungkin selama ini terpendam? Yuk, kita fokus ke satu hal yang paling penting, langkah pertama Anda. Jadi, apa intinya? Pertama, kita akui privilege itu ada. Tapi itu bukan tiket buat kita untuk nggak ngapa-ngapain. Kedua, ingat bisnis segede apapun itu selalu bisa dipecah jadi satu langkah pertama yang super kecil. Dan yang ketiga, perjalanan ribuan kilometer itu dimulainya ya dari langkah pertama yang kecil itu. Kalau dari semua obrolan kita hari ini, Anda cuma boleh ingat satu hal, tolong ingat ini. Bermimpilah besar, tapi mulailah dari yang kecil. Visi Anda boleh setinggi langit, tapi fokus dan tenaga Anda harus dicurahkan ke langkah paling kecil yang bisa Anda lakukan hari ini. Jadi, saya tinggalin Anda dengan satu pertanyaan. Bukan buat dijawab besok atau minggu depan. Apa satu langkah paling kecil yang paling mungkin Anda lakukan untuk memulai mimpi besar Anda hari ini juga? Jawabannya ada di diri Anda, bukan di rekening bank Anda. Jawabannya adalah usaha Anda.